Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, pemirsa. Pemirsa. Hari ini, malam ini, sebagaimana sudah dijadwalkan, kita akan live di Facebook. Cuma agak telat ya tadi karena berbarengan dengan waktu azan Isya. Ya, jadi barangkali rekan-rekan juga melaksanakan dulu sholat Isya gitu untuk yang melaksanakan. Dan kita baru mulai 2 menit sebelum jam 8 ini ya. Dan bersama saya sudah hadir Kang Alan Albana. Yeay, kita tepuk tangan dulu buat Kang Alan. Halo, selamat malam Kang Isman. Selamat malam Kang Alan, kumaha damang Kang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya mengundang Kang Alan itu pasti topiknya sudah pada tahu. Kalau enggak bikin video, ngedit video, siaran, broadcasting, streaming seputar YouTube, gitu ya. Topik-topiknya seputar itu. Atau mungkin Kang Alan juga ada kompetensi lain ya. Kalau saya perhatikan itu ada tentang online ice breaking, ada apa lagi Kang? Public speaking ya? Public speaking, ya, belajar MC. siaran radio. Belajar siaran radio, wah lengkap sekali nih. Karena Kang Alan ini adalah seorang broadcaster profesional. Broadcaster ya? Leres ya? Leres. Jadi penyiar radio yang sudah pengalaman di radio mana aja Kang? RRI, terus sebelumnya mungkin? Dulu sempat di MKFM. Di MKFM. MKFM, sempat juga di radio pemerintah Kota Bandung. Radio pemerintah Radio Kota Bandung. Sonata namanya. Radio Sonata. Lalu? Kemudian juga sempat di PJTV jadi sempat di host TV juga, dan juga ya? presenter. Sempat di TV juga 1 tahun. Di TV. Oke. Baru setelah itu ke RRI. Belah mengabdi ke RRI. RRI ya. Jadi kalau dulu itu kesannya RRI teh radio naon teh radio pasisian cenah saurna. Sekarang udah enggak ya Kang ya, justru RRI itu sekarang melanglang buana kelihatannya ya. Jadi memang RRI itu disiarkan juga, jadi di dalam satu daerah tuh ada kurang lebih tiga radio di dalamnya. Jadi satu gedung tuh ada 3 radio, itu mulai dari Programa 1, Programa 2, Programa 4, kemudian kalau di RRI pusatnya ada yang namanya Pro 3 itu Pusat Pemberitaan Nasional, dan ada Voice of Indonesia siaran 9 bahasa, dan kurang lebih stasiunnya udah ada hampir 99 stasiun dari mulai Aceh sampai Papua itu sudah ada. Bahkan RRI sekarang bisa didengarkan lewat sebuah aplikasi, dan juga kita bisa nonton apa yang kita dengar. Jadi kalau dulu sih siaran teh itu ya cuman hanya terdengar suaranya saja, namun sekarang sudah juga hampir disebutnya itu adalah radio yang divisualkan atau radio show. Jadi bisa juga dilihat Kang yang lagi siaran dan lain sebagainya lewat sebuah aplikasi. Ada juga di 9TV, di UCTV juga ada. Jadi sudah bukan lagi hanya berupa suara, tapi bisa dilihat orang yang sedang siaran juga bisa dilihat ya sekarangnya di RRI itu. Betul, jadi sekarang kita mau tidak mau mesti konvergensi media. Kita harus merangkap dengan berbagai media digital. Radio saja yang tadinya suara itu sudah bisa terlihat gitu ya, dengan secara online dan sebagainya, apalagi dengan dunia pembelajaran seperti itu. Oh ya, betul sekali Kang. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya satu media aja ya, karena yang namanya manusia itu kan kalau belajar ada prinsip namanya multiple sensing. Nah, jadi multiple sensing itu katanya kalau belajar memanfaatkan berbagai macam sensor ya, indera begitu, maka pembelajarannya akan jauh lebih efektif karena banyak sekali informasi yang bisa diterima dan diolah dalam pikiran kita. Nah, jadi seperti tadi konsep radio show juga kemudian bisa diakses lewat aplikasi juga, itu salah satu kalau dalam pembelajaran itu sudah sangat memadai gitu ya Kang ya. Betul. Untuk dipakai. Makanya ada yang namanya program belajar di RRI. Jadi guru tuh live Instagram berbarengan, kemudian mengajarkan murid-muridnya lewat menggunakan Instagram dan juga dengerin lewat radio juga gitu kan sekarang. Keren pisan itu, sangat kekinian. Jadi RRI zaman dulu itu dengan RRI sekarang sudah sangat jauh pisan bedana ya, bedanya jauh banget.
nggak ada lagi istilah RRI itu apa namanya radio pinggiran begitu, justru sekarang RRI adalah rajanya radio kelihatannya ya, Kang Alan ya. Radio kekinian gitu kan. Radio Betul. kekinian. Nah, ngomong-ngomong soal kekinian nih, ngomong-ngomong soal kekinian, apa namanya, kita juga akan membahas sesuatu yang kekinian, Kang, ya. Betul, betul, betul. Nah, sebagaimana flyernya tadi di Facebook kita bagikan, kita juga akan bahas sesuatu yang kekinian, yaitu alat-alat kekinian, ya, untuk Waduh. menunjang proses belajar mengajar online, baik itu untuk guru, untuk trainer, untuk fasilitator pembelajaran, untuk ya hanya sekedar bikin vlog mungkin lalu kemudian didistribusikan di YouTube begitu dan macam-macam gitu ya. Dan mungkin banyak yang saat ini yang masih belum begitu paham mengenai alatnya ini harus di-style seperti apa, settingnya bagaimana begitu sehingga bisa menghasilkan kualitas suara, kualitas gambar yang bagus untuk dinikmati oleh audiensnya. Karena ini kan kita sekarang benar-benar mengandalkan layar dan apa namanya gambar dan suara begitu. Jadi kalau suaranya apa istilahnya tuh kurang baik gitu kualitasnya, kresek gitu, itu agak mengganggu juga gitu kan ya. Betul, Lalu betul. kalau Noise. gambarnya nggak bagus juga, itu siswa-siswa atau para peserta pembelajaran juga mungkin tidak nyaman belajarnya nanti. Nah, malam ini saya jadwalkan khusus. Memang ada permintaan waktu itu dari Mas Yudi, ya Mas Yudi, teman di Facebook. Mudah-mudahan Anda melihat juga. Nanti saya tag gitu. Katanya kapan dibahas lagi tentang alat-alat atau tentang gear untuk online learning gitu. Nah, sekarang nih waktunya nih sama Kang Alan. Kebetulan Kang Alannya lagi bisa sharing, kita manfaatkan waktu malam ini. Ini teknisnya bagaimana? Mau langsung Kang Alan? Boleh. Ya, jadi barangkali bisa dimulai dari yang sederhana dulu, yaitu mengenal lah, gitu ya. Prinsipnya seperti apa? Apakah harus yang mahal begitu kan? Kan ya saya tuh kemarin tuh sempat ada yang nawarin juga, Pak Isman kan ini sering streaming, sering ngajar online. Ini bagus Pak, pakai Rode katanya. Aduh, harganya udah bagus itu. Rode Australia punya ya. Iya gitu. Kalau enggak Shure katanya. Aduh, saya mah udahlah yang begini juga Samsung udah lumayan gitu. Mangga Kang, disampaikan barangkali prinsipnya seperti apa, apakah memang harga itu menentukan kualitas juga, lalu kemudian barangkali nanti Kang Alan ada contoh-contoh kali ya. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk interaktif, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya begitu, silakan langsung di kolom komentar begitu ya. Saya akan bacakan, nanti Kang Alan akan merespon. Gitu. Silakan, mangga Kang. Boleh. Jadi ada beberapa hal sebetulnya kalau misalnya tadi Kang Isman bilang, apakah harus selalu gitu ya menggunakan alat yang mahal? Ya juga gitu. Jadi memang alat yang mahal itu ya tentu juga akan menghasilkan suatu kualitas yang tentunya berbeda. Namun kalau kita tahu cara settingnya, bahkan dengan alat seadanya pun juga itu bisa dimaksimalkan ketika kita tahu sebuah kualitas dan juga cara men-settingnya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin jadi sebuah pertanyaan bagaimana sih tentunya dalam konsep media pembelajaran secara digital sekarang mungkin jadi fenomena yang cukup ramai sekali bagaimana media pembelajaran itu lewat sebuah video, bahkan sekarang online, daring, dan lain sebagainya. Saya ingat sebuah prinsip dalam menyampaikan suatu pesan dalam sebuah video. Ada prinsipnya namanya adalah ILV, Audio Lighting Visual. Nah, jadi cara menyampaikan pesan atau pembelajaran itu bisa lewat sebuah radio, yang mana pesan itu akan maksimal ketika ada sebuah konsepnya adalah audio, lighting, visual. Audio tuh ditempatkan paling pertama karena kenapa? Karena paling prinsip. Hampir 50% nyawanya sebuah konten video itu ada di audio. Nah, maka di audio ini wajib dimaksimalkan.
ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan, Kang Isman dan juga rekan-rekan sekalian pada malam hari ini. Ada beberapa prinsip yang memang bisa digunakan. Pertama, ada yang simpel banget, kedua ada yang sederhana banget, ketiga ada yang standar gitu ya, yang lumayan, ketiga ada yang wah banget. Tapi tentunya itu ada kurang lebih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh yang paling pertama ada yang paling fleksibel, murah, meriah gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan headphone plus mikrofon. Ini kurang lebih harganya 98.000, tapi karena beli di Lazada kurang lebih ini harganya sekitar kisaran 50 ribuan gitu ya. Ini bisa dimaksimalkan, ini pun juga kualitasnya bagus dan bisa dimaksimalkan. Jadi ada yang prinsipnya headphone dengan mikrofon. Nah, ini enaknya bisa bebas bergerak kemana aja, kapan aja gitu. Jadi sambil ngobrol kayak gini pun juga enak, lebih fleksibel. Cuman memang daya jangkaunya masih tetap menggunakan kabel. Jadi tentunya ini bisa disesuaikan. Kalau misalkan di depan ini cukup mengganggu, bisa ditarik ke belakang, kemudian kita tempel ke si laptopnya gitu. Ini pun juga bisa cukup fleksibel. Jadi yang sederhana biasa digunakan, lebih efektif sih enak pakai headphone dan juga yang ada mikrofonnya. Jadi ini bisa lebih fleksibel. Ini yang paling sederhana bisa digunakan. Terus selanjutnya adalah yang saya gunakan ini, saya menggunakan TWS, ya True Wireless. Ini produknya dari Xiaomi. Jadi saya pakai TWS earphone-nya Xiaomi. Ini harganya kurang lebih ada yang 350.000, ada yang harganya itu sampai 1 jutaan. Ini berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan penyuka mikrofon produk-produk Apple gitu ya kayak AirPods dan lain sebagainya itu juga kualitasnya lumayan sangat luar biasa. Nah, ini sekarang yang didengarkan suara itu ini menggunakan si TWS earphone yang saya pakai gitu. Jadi ini adalah headset dan juga mikrofon wireless dari Xiaomi. Kurang lebih seperti inilah kualitas suaranya, namun akan berbeda ketika menggunakan mikrofon-mikrofon lain. Ada juga yang cukup simple, yang jadi saya rekomendasikan adalah mikrofon yang plug and play. Jadi plug and play itu adalah mikrofon yang dia bisa langsung colok. Biasanya kalau untuk laptop itu menggunakan USB gitu. Kurang lebih saya sudah ready di meja saya ini adalah ada mikrofon-mikrofon yang sudah saya siapkan malam hari ini. Tentunya kita akan langsung coba agar bisa jadi sebuah perbandingan dan perbedaan. Gitu. Gimana sih kualitasnya kalau menggunakan mikrofon itu worth it nggak untuk dibeli? Ini adalah mikrofon dari Vivine, ada juga dari Boya, ada juga dari Blue Yeti, ada juga banyak sekali mikrofon-mikrofon, ada juga dari Xiaomi, banyak sekali mikrofon-mikrofon yang plug and play. Jadi colokannya tuh udah USB. Ini lebih simpel lagi sih. Kita coba aja ya sekarang ya. Gimana kualitas dari mikrofon ini? Kira-kira gimana? Ada nggak perbedaannya? Silahkan disimak baik-baik. Kalau ini sekarang yang lagi didengar masih menggunakan mikrofon wireless yang langsung ditempel ke telinga seperti itu. Tapi ada beberapa hal perbedaan juga kalau menggunakan mikrofon ini agak sedikit delay per sekian detik lah, nggak terlalu delaynya nggak terlalu parah. Sekarang kita coba ya, ini sudah masuk. Saya akan coba ganti dulu settingannya. Jadi setiap kali kita ganti mikrofon atau menggunakan mikrofon eksternal, kita harus coba setting lagi di si meeting Zoom-nya. Nah, kita akan coba menggunakan si mikrofon yang USB. Oke, ini udah masuk sebetulnya. Tadi udah langsung auto masuk. Nah, ini menggunakan mikrofon dari Vivine. Ya, dan si mikrofonnya volumenya bisa diatur. Kalau misalkan kurang, saya gedein lagi gitu ya. Apakah suara saya sudah cukup segini? Udah bagus? Saya coba monitor suara saya lewat Facebook gitu ya. Jadi saya bisa lihat juga siapa aja yang bisa lihat juga siapa yang lagi on ya. Halo, selamat malam Teh Ica. Nah, ini menggunakan suara dari mikrofon Vivine. Ya, saya lupa lagi serinya. 667 nggak tahu 67 Kak sekian dan terima kasih gitu ya. Nah, ini adalah mikrofon dengan Vivine
Ini plug and play, enak sekali, mudah sekali untuk digunakan dan suaranya enak gitu. Ini kalau saya dengerin juga. Halo, halo. Cek 1 2 3. Nah, gitu. Jadi, apakah perlu mahal? Cari yang murah banyak sebetulnya. Pakai ini juga bisa. Nanti kita akan coba ya. Nah, ini menggunakan mikrofon Vivine yang plug and play, harganya kurang lebih sekarang sih 650.000. Ada yang jual 700.000. Jadi range-nya dari 600 sampai 700 ribuan lah. Gitu. Ini menggunakan mikrofon Vivine. Kita akan coba copot lagi. Kang Alan, sepertinya suaranya tidak terdengar ya? Oke, ada nggak? Nah, ada sekarang ada. Oh, ada ya. Ya, Bang Adi Belum lanjut. dipencet. Belum dipencet. Oke. Nah, kalau yang ini menggunakan kembali mikrofon dari True Wireless Earphone 2 dari Xiaomi, harganya kurang lebih 900 ribuan. Nah, pas saya pakai ini lebih enak aja, lebih fleksibel gitu, nggak riweuh. Enaknya adalah kalau kita meeting kemanapun hanya cuman bermodalkan laptop ataupun juga smartphone, saya bisa lebih leluasa gitu, nggak terlalu ribet. Coba kalau misalkan kita pergi keluar kota atau mungkin lagi di hotel, lagi di mana harus meeting. Nah, enaknya True Wireless itu cuman bawa ini, segini, dan laptop. Buka, konekin di Bluetooth, udah langsung on. Tapi kalau bawa-bawa mikrofon ini, ya masih siap agak sedikit ribet, barang bawaan jadi tambah banyak, itu aja. Cuman memang kalau rasakan kualitas suaranya tentu akan berbeda. Saya pun juga coba monitor ya, lewat Facebook, suara saya seperti apa. Oke, nah ini menggunakan mikrofon dari True Wireless Earphone 2 Xiaomi, gitu. Oke, sip. Ini suara saya, udah terdengar ya. Ada kan perbedaannya? Kemudian bagaimana juga ada yang sekarang banyak yang mencoba, Kang Alan ada mikrofon namanya BM800. Harganya cuma 150.000. Itu bagus nggak? Nah, mikrofon si BM800 BM8000 itu, 800 8.000 ya. BM8000 itu memang harganya sangat cukup terjangkau, cuma 150.000, tapi setupnya udah ala-ala studio broadcast radio gitu itu tuh mikrofon tuh. Banyak juga digunakan oleh para pemula. Nah, kebanyakan yang jadi kurang tepatnya itu, nah kurang lebih ini adalah mikrofonnya. Saya bawa seperti ini BM8000 dari Tafware. Nah, banyak yang menggunakan mikrofon ini tuh nggak sadar juga, mungkin siapa tahu memang belum tahu gitu ya, menggunakan mikrofon itu langsung main si colokannya itu SLR tuh jack 3,5 langsung dicolokin ke laptop. Alhasil suaranya kurang maksimal. Kenapa? Karena mikrofon kondenser itu memerlukan sebuah daya untuk memaksimalkan menangkap suaranya dari mikrofon ini. Nah, makanya perlu salah satu alat untuk memaksimalkan mikrofon ini. Gitu. Ini adalah Tafware atau BM8000, 800 ya? Oh, 800. BM800. Saya memaksimalkan mikrofon ini dengan ini namanya. Ada namanya Saramonic Smart Rig Plus. Fungsinya apa? Fungsinya si mikrofon ini tuh dia ada untuk penambah daya si mikrofon dari BM800 Tafware ini. Nah, dengan apa? Kita memaksimalkannya dengan ditambah plus 48 phantom power. Nah, ini penambah daya untuk mikrofonnya. Sekarang kita coba yuk. Mikrofonnya kalau saya pasang ke laptop, saya juga memaksimalkannya adalah dengan sound card dari Vention. Ya, ini jadi promo ya. Nggak apa-apa lah, ini nambah referensi. Kenapa saya gunakan dari Vention? Vention salah satu produk yang memang cukup worth it dan dia udah gold plate. Jadi si plat ininya udah emas gitu, dilapisi emas dan lapisan emas ini bagus untuk penghantar apa daya gitu ya, penghantar listrik paling bagus. Dan saya coba
beberapa sound card ya yang paling enak sih Vention gitu. Kita akan coba ya bagaimana kualitas suaranya. Jadi ini langsung dicolok saja ke USB. Kita akan ini. Kang Isman kalau misalkan suaranya tidak muncul, nanti boleh saya dikasih tahu ya. Siap, Kang. Coba. Nah, kita akan colok dulu. Oke. Kita rubah ke si mikrofon ini. Masuk nggak, Kang? Masuk. Sip. Masuk. Suaranya masuk ya? Ya. Ngorejat. Ngorejat langsung. Inilah kualitas mikrofon Tafware atau BM800 yang harganya cuma 150.000. Namun ketika kita maksimalkan dengan salah satu alat untuk pendukung dayanya si mikrofon kondensor, maka suaranya pun akan berbeda. Enaknya dari mikrofon ini, ketika tadi si alatnya itu kita naikin suaranya gitu ya. Saya coba akan naikin lagi suaranya, mungkin ini akan lebih sensitif lagi gitu ya. Ini kalau Kang Isman selalu dengar konten saya tuh yang itu luar biasa. Nah, enaknya mikrofon ini lebih sensitif, namun ketika ruangannya tidak menunjang, seperti itu, bising gitu ya, terus di pinggir lagi menjelaskan presentasi, tiba-tiba ada tukang es krim, tonenot, tenenonenet, itu jelas sekali ketangkap sama si mikrofonnya. Jadi memang mesti dikondisikan ketika men-setup sebuah mikrofon. Nah, enaknya mikrofon ini sensitivitasnya tinggi banget. Jadi bisa kita atur kadar sensitivitasnya. Kadang konten Kang Isman paling seneng tuh krenyes-krenyes. Mikrofon Tafware BM800 kalau setupnya bener-bener kualitasnya bisa bagus gitu. Kerennya mikrofon Tafware 800 tuh. Sebetulnya itu rahasianya di Saramonic-nya itu sebenarnya. Ya, jadi sebetulnya rahasianya adalah di alatnya tadi. Itu yang bisa memaksimasi mikrofon. Bahkan mikrofon. Kang, punten sekalian Kang, mumpung ingat saya. Kemarin itu kan saya sempat konsultasi ke Kang Alan ya. Ketika mau milih antara Saramonic atau satu lagi itu Linkflex dari Komika. Ya. Nah, akhirnya saya putuskan beli Linkflex. Beli Linkflex itu karena ini, kalau Saramonic saya bisa pinjam ke Kang Alan lah. Biar bisa tukeran. Biar perbandingan. Betul. gitu biar bisa saling ngetes gitu, bisa saling mencoba. Nah, cuma gini Kang, itu bener luar biasa sensitifnya. Jadi putarnya dikit banget itu udah. Dikit itu udah. Luar biasa. Meledak. Itu emang gitu ya. Saya kaget itu, soalnya saya pakai mixer. Dia kan saya selalu main kalau nggak di 50 di 75 gitu ya gain itu. Nah, pakai si Linkflex ini boro-boro nyampe di 50 Kang. Paling 10 lah. Wah, udah ini banget gitu. Emang gitu ya? Udah meledak. Nah, itu tadi ditambah daya phantom power tuh ya. Memang sangat jadi sensitivitas, makanya memang ngatur audionya terus betul-benar gitu. Saya pun gini mencoba untuk merasakan apakah suaranya kegedean atau enggak, karena ketika kegedean otomatis akan pecah. Ini pun juga jadi noise, jadi kendala. Cuman memang dengan setup seperti ini, Kang, ribet. Belum bawa phantom powernya, belum bawa mikrofonnya. Dia tambah nih kalau mikrofon tanpa anti popping ya, itu kalau ngomong kedeketan, ntar nembak-nembak gitu, bang. Jadi suaranya noise juga. Belum kalau napas. Itu tuh, aduh, repot banget. Jadi dengan setup seperti ini tuh tidak disarankan ya. Kalau mikrofon di radio tuh Kang kayak ala-ala setup, ala-ala penyiar kan sekarang ngikutinnya. Ya, gamers di YouTube pun juga ngikutin setup ala-ala di studio broadcast siaran. Nah, mikrofon yang digunakan di studio broadcast itu di dalamnya tuh udah ada ada windshield-nya dan lain sebagainya. Jadi itu udah di dalamnya tuh udah dipasang si anti poppingnya sendiri, makanya harganya kurang lebih hampir 8 jutaan, 7 jutaan si mikrofonnya aja. Mixer yang digunakan pun itu hampir 700 juta, 800 jutaan. Jadi betul-betul sangat
profesional gitu. Nah, ketika setup yang harganya murah meriah bisa dikondisikan, namun memang harus ada tools tambahan-tambahan dan ini nyusahin. Iya, betul. Sifatnya bisa sih digunakan, tapi untuk digunakan hanya di rumah setup, misalkan punya studio, punya kamar udah setup buat presentasi. Nah, itu bisa aja nyaman untuk digunakan. Kayak setup-setupnya Kang Isman itu bisa bisa digunakan. Namun memang tidak direkomendasikan buat orang-orang yang sibuk. Nggak mobile ya, nggak Nggak menunjang mobile. tas gitu ya Kang ya. Berat terus bawa-bawa ini itu, belum bawa alat-alatnya, belum kalau ternyata setupnya ada yang salah, nggak ngerti, minta tolong ke siapa, ribet. Nah itu Kang beberapa mikrofon yang bisa digunakan untuk menunjang video pembelajaran. Selain itu pun juga jangan lupa, nah setelah rumusnya ILV, audio lighting visual, gitu ya, audio lighting visual, nah adalah sekarang pasang lighting. Lighting ini macam-macam. Ada yang bentuknya kotak gitu ya, LED. Ada juga yang memang si apa namanya si lightingnya itu ada yang bulat gitu ya. Bulat, maksudnya bulat kayak lampu belajar. Ada yang ring light. Nah, saya sarankan mending menggunakan ring light. Kenapa? Karena si pencahayaan itu betul-betul menyeluruh ke seluruh penjuru gitu ya wajah kita. Kalau ditembak hanya dalam satu LED, itu kadang ada bayangan di belakang. Harus setup berapa lampu gitu. Tapi kalau pakai ring light, cukup satu aja itu udah oke. Nah, termasuk yang sekarang saya gunakan pun juga bisa menggunakan ring light. Beragam ukurannya. Nah, ini adalah yang paling terkecil. Ini bisa digunakan kurang lebih nggak tahu 14 inci gitu. Nah, kalau yang saya pakai ini 26 inci, jadi agak sedikit gede. Tapi kualitasnya sama-sama bagus. Ini cuman harganya sekarang tuh 50 ribuan dapat yang gede banget gitu. Ada di berbagai marketplace yang bisa dicoba. Jadi setelah lighting, audionya udah mantep, lightingnya udah oke, maka visual pun juga akan luar biasa cocok. Nah, makanya visualnya kita bisa ganti-ganti nih. Nih kalau Kang Isman itu menggunakan wallpaper, harganya misalkan berapa per kotak itu bisa ditempel semua. Jadi minimal tampilan tidak mengganggu. Kan kebayang kalau lagi ngobrol seperti ini, di belakangnya itu ada gantungan baju-baju menggantung gitu ya. Apalagi kalau belakangnya nembus ke halaman buat jemuran, kan gak enak ya itu cucian-cucian yang bergantung-gantung gitu. CD itu pada bergelantungan. Nah, maka setelah lighting, secara visual mesti dimaksimalkan. Background kita dikondisikan. Agar apa? Agar audiensnya gak gagal fokus gitu. Dia akan terus fokus ke kita. Ini kalau saya lihat Kang Isman, setupnya udah enak banget. Jadi orang menikmati gitu. Selain mendengarkan Kang Isman, saya jadi baca juga wajib pakai masker, cuci tangan dulu, di pinggirnya saklar, terus di sampingnya ada headset audio. Ini udah setup yang enak gitu untuk dipandang. Orang pun juga menikmati gitu, selain menikmati konten yang disampaikan. Nah, 3 hal itu Kang Isman yang bisa jadi salah satu referensi. Ini pun juga mikrofon-mikrofonnya bisa jadi salah satu referensi kira-kira mana yang memang digunakan cocok untuk media pembelajaran. Tapi ada beberapa hal mesti digarisbawahi, mana yang memang untuk delivery konten gitu ya, mana yang memang yang sifatnya untuk recording ya. Maksudnya kita bikin screencast, audionya lebih jernih, ini pun juga bisa digunakan. Cuman memang lebih maksimal ketika menggunakan alat-alat lagi yang tertentu gitu, Kang Isman. Ya, baik. Terima kasih Kang Alan atas penjelasan pendahuluan begitu sudah sudah didemokan juga ya bagaimana kualitas suaranya gitu. Ini kalau nonton video YouTube itu mesti berapa video gitu ya. Ini hanya dalam satu pukul penjelasan dari Kang Alan satu kali jalan gitu. Udah dapat semua ya. Jadi mulai dari mikrofon, lighting, kemudian latar belakang juga begitu ya. Kalau latar belakang sih kecenderungan ada 2 mazhab nih Kang. Ada ada aliran naturalis yang tidak suka dengan virtual background begitu. Oh iya betul. Dan ada juga yang nggak pengen ribet begitu. Mereka ya menyerahkan setting di belakang itu background itu dengan virtual background. Jadi nggak terlalu ribet. Ya, anyway itu sih
pilihan lah ya, pilihan Betul, betul, apa betul. masing-masing begitu. Nah, buat teman-teman sekalian barangkali ada yang mau bertanya, boleh silakan di kolom komentar atau misalnya ada yang mau konsultasi, ada yang mau nanya harga segala macam. Jadi kesimpulannya ternyata tidak perlu peralatan-peralatan yang mahal-mahal gitu Kang ya. Betul. Untuk menghasilkan satu proses delivery pembelajaran secara online, kita bisa menggunakan peralatan yang tadi harganya fantastis begitu ya, ternyata harganya cuma ada apa, 50.000 ya Kang, itu tadi Ada 50.000. red, ya. Dan sepertinya kayaknya sekarang itu karena sudah semakin banyak yang membutuhkan, lama-lama harganya makin lama makin turun mungkin begitu ya Kang ya? Tergantung biasanya ngejar 12-12 ya. Ngejar diskonan-diskonan. Jadi kadang gini Kang Isman, 11. karena nggak tahu ya si big data terus artificial intelligence gitu kan semakin canggih. Jadi kalau kita nyari berbagai tuh iklan-iklan itu kan selalu bermunculan sesuai dengan interest kita. Ya. Nah, ketika 12-12 itu pada muncul tuh produk-produk yang sudah saya wishlist itu pada keluar. Pas giliran murah gitu ya, saya spare uang untuk investasi itu, kenapa nggak coba sikat-sikat aja beli iseng-iseng nih, harga masih 50.000 malah kalau gagal dikit anggap cendol bahe gitu ya Kang ya. Akhirnya pas Iya. saya coba dan suaranya bagus gitu, dicoba tuh. Kang, boleh di ini nggak untuk setup yang Kang Alan apa namanya gunakan untuk katakanlah studio lah ya, untuk kan kita ada 2 nih teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Alan, itu kalau untuk pembelajaran biasanya ada dua jenis settingnya. Yang pertama itu studio untuk delivery materi secara online gitu ya, secara live menggunakan Zoom begitu. Dan itu biasanya ya yang seperti tadi Kang Alan sampaikan menggunakan peralatan yang cenderung mobile, mendukung terhadap mobilitas. Contohnya seperti TWS-nya Kang Alan begitu ya, atau misalkan mikrofon clip-on begitu, Clip on, betul. wireless clip-on juga begitu. Itu untuk pembelajaran yang sifatnya delivery online, live online. Lalu ada lagi untuk yang mendukung pembelajaran apa ya, berupa media-media seperti video-video yang direkam, screencast begitu, itu biasanya menggunakan peralatan yang mikrofon yang apa disebutnya tuh, mikrofon studio begitu ya? Namanya, jadi ada kebagi beberapa mikrofon. Pertama adalah lavalier atau clip on kan. Clip on tuh baik itu clip on-nya wireless ataupun kabel. Yang kedua ada shotgun mic. Jadi shotgun mic itu mikrofon shotgun yang dia hanya cuma ngarah ke arah kita aja. Jadi kalau misalnya ada berisik di belakang mikrofon itu nggak ketangkap. Dia hanya menangkap ke arah kita. Terus itu yang nanti sifatnya ada di nama istilahnya itu boom mic. Jadi sistemnya dia ditempel tapi di atas kita gitu. Seperti ini cuman di atas kita gitu. Jadi tetap si kamera kayak cuman dipotong segini. Jadi tetap si mikrofonnya itu ngarah ke mulut. Nah, ada yang digunakan seperti itu. Ada juga yang memang mikrofonnya di produksinya terpisah. Jadi mikrofon clip on ditempel lagi menggunakan recorder. Kemudian dia delivery. Nah, cuma nanti akan ada perbedaan di teknis ketika mengedit gitu. Kalau yang dia terpisah audio, memang audionya akan lebih aman, akan lebih bagus, cuman ribet dalam proses editing. Nah, kalau biasanya yang digunakan, saya sebenarnya ada satu kotak gitu kan sebenarnya. Ada beberapa mikrofon shotgun buat smartphone gitu ya. Ada mikrofon yang bisa double smartphone terus juga buat kamera gitu. Itu ada berbagai mikrofonnya yang memang bisa jadi salah satu rekomendasi. Pertama, produk-produk dari Boya dan Mamen, namanya mikrofon Mamen, memang rada aneh ya namanya. Cuma itu mikrofon yang murah tapi cukup recommended gitu Kang Isman. Ada juga Takstar, itu pun juga salah satu mikrofon yang memang keren. Jadi kalau misalkan produksinya adalah untuk video-video pembelajaran yang enggak live gitu, itu bisa pakai recording, itu bisa pakai smartphone, bisa pakai kamera. Cuma nanti si mikrofonnya yang memang paling stabil tetap pakai clip on.
Clip on ya paling stabil ya. Iya, jadi Kalau kurang lebih TWS saya. seperti Kang Alan itu untuk Nah, kalau TWS cocok seperti nggak? ini, bedanya adalah mungkin kalau misalkan si device-nya Apple gitu, ini udah mulai berbicara device yang berbeda, ketika pakai Apple itu mau pakai kameranya iPhone, apapun gitu serinya, apalagi yang terbaru, itu kualitasnya melebihi dari, kamera DSLR, bahkan sama dengan kamera mirrorless yang tercanggih sekarang. Katakanlah iPhone 11 atau iPhone 12 atau iPhone 10, itu saya pernah compare dengan kamera DSLR saya, kualitasnya sama kan. Nah, Oke, kalau misalkan pakai smartphone, pakai TWS ini masih menunjang bisa, tapi ada delay sepersekian detik. oke. Jadi Oh. nih, ini contoh yang sekarang saya coba, rasanya agak delay sebetulnya. Cuman Tapi nggak delay-nya nggak terlalu terlalu ini, kejauhan. nggak terlalu Iya, ketara gitu? nggak terlalu ketara. Nah, Oke. bedanya yang agak sedikit, level entry gitu ya, Mhm, entry level gitu, entry level menengah lah itu memang agak sedikit, delay-nya tuh dikit, gitu. Nah, kalau oke. misalkan device-nya adalah produk Apple, pakai TWS itu udah masih cukup recommended. Tapi kalau Oke. ternyata pakai, smartphone-nya adalah, Android dan lain sebagainya, delay-nya sangat kerasa banget, Kang, dan tidak direkomendasikan menggunakan TWS seperti ini sih sebetulnya. Oh, oke. Enaknya menggunakan berbagai mikrofon. Perlu saya tayangin nggak, Kang, jenis-jenis mikrofonnya? Boleh, boleh. Tapi, saya coba simpulkan dulu nih Kang, Boleh boleh boleh, buat silakan. teman-teman. Jadi sekali lagi ini melanjutkan yang tadi, karena tadi belum selesai apa, disimpulkan begitu ya, barusan masuk penjelasan Kang Alan. Nah, saya tambahkan lagi nih jadi kesimpulan. Yang pertama itu kalau untuk live online, jadi ngajar secara live itu paling aman menggunakan clip on ya Kang Alan ya? Paling aman Direkomendasikan. menggunakan clip on. Paling aman menggunakan clip on. Yang wireless atau yang wire Kang? Enaknya yang lavalier yang kabel. Kabel. Kalau Itu yang stabil wireless ya Kang ya? ada, itu yang paling stabil. Kalau misalkan yang wireless ada, Hmm. kadang kalau kena sinyal handphone, Oh, oke. ada gangguan juga Ganggu gitu, ya. gangguan juga. Tapi yang Terus kadang kalau kalau apa misalkan namanya, saya dengar itu yang menggunakan frekuensi 2,4 hertz ya Kang, kalau nggak salah? ya ya, mhm, Itu kalau ketutup apa, misalkan meja, di depannya ada meja, meja, itu udah langsung hilang-hilang suaranya ya Kang ya? iya betul. Makanya Jadi rata-rata harus sekarang benar-benar, yang apa, bebas hambatan gitu, dari receiver betul, dengan ininya, dengan transmitternya. dan Eee, transmitternya. Cuma yang paling aman ketika Anda mengajar, karena mengajar itu kan, kitanya aktif begitu ya, Mhm, berdiri kadang-kadang, kalau duduk pun kita banyak bergerak, itu lebih aman menggunakan, lavalier microphone atau biasa disebut lavalier dengan clip mikrofon, on. Bisa clip juga on. menggunakan TWS tapi tidak begitu direkomendasikan ya, Kang, ya? Betul, pertama Kecuali memang Apple. yang harus kecuali produk Apple. AirPods Pro itu harganya gila tuh, 4.200.000 kemarin saya Waduh, nanya. itu berapa apa, BM800 berapa Wah, kardus itu ya? bisa koleksi harganya hampir satu smartphone flagship gitu. Iya. Ya, terus kemudian yang kedua, kalau kita mau membuat video pembelajaran yang recorded ya, Kang, ya? Mhm, Yang recorded itu juga sama ya, menggunakan apa, clip on begitu ya, clip on, kemudian tidak direkomendasikan menggunakan TWS, apalagi untuk video pembelajaran yang recorded gitu, karena mungkin ini juga ya, estetikanya juga mungkin ya, kalau kalau lavalier kan bisa disembunyiin di balik kaos gitu ya, Kang, tempel bisa selotip. satu, mhm, atau sekarang bisa bisa jadi tren tersendiri, biasanya kalau pakai TWS ini lebih flagship aja Kang Isman, Oh iya, karena nggak murah, nggak murah, gitu. Kesannya kelihatan. profesional banget. Itu pakai anting 4 jutaan cenah. 5 juta, ada tanaman gitu ya. Padahal merekna naonnya itu. Iya iya, betul betul. Itu lebih kekinian mungkin ya, Kang, ya? Ya betul, ini Salah lebih satu lebih salah modern. satu mic yang kekinian juga adalah kalau sekarang itu saya perhatikan yang kotak itu, Kang, yang suka diklip di sini, langsung. Nah, itu Rode, TP-Link terus dari ada Saramonic juga ada dia Saramonic. Jadi sekarang Kang Isman Saramonic fenomenanya Blink. ya Saramonic Blink 182 kalau nggak salah. Jadi, sekarang tuh justru yang lagi hype, banyak orang-orang atau artis-artis yang bikin konten nggak mungkin juga kejangkau sama mikrofonnya, karena misalkan lensanya nih,
bukan lensanya f-nya 1,8, ini untuk memungkinkan ngerekam di yang gelap-gelap tuh bisa masih tetap terang, nggak noise. Nah, itu pakai lensa itu misalkan minimal 50 mm gitu ya, milimeter tuh cukup jauh. Kalau dijangkau dengan mikrofon eksternal itu jauh, suara kita nggak akan maksimal. Nah, Hmm. biasanya ini sekarang artis-artis, sekarang YouTuber-YouTuber itu beralih pakai itu, Kang. Ya, itu Saramonic Blink itu tuh, namanya istilahnya apa? Wireless juga ya, Kang? itu mikrofon wireless juga. Mikrofon wireless ya. Mikrofon wireless dan itu paling rekomendasi saat ini. Saya pun juga nge-wishlist itu, Kang. Udah punya Kang sekarang? Lagi di wishlist. Lagi di Lagi di wishlist. antosan 12-12-nya Wah, kelewat. kelewat. Tunggu yang nanti. Tapi Ya. memang rencana itu udah jadi salah satu list. Soalnya ini saya juga pakai mikrofon selama ini kurang lebih hampir ada 100 video gitu ya. Hmm. 180 video di channel YouTube saya. Ini hampir semua pakai ini nih paling aman. Bisa Hmm. pakai Boya Ya, ya, BYM1. ya. Ya, jadi Oke. pakai mikrofon ini clip on tuh paling enak banget, cuman capeknya adalah setting gulungan gitu, udah Nah, capek itu. gulung, udah tuh itu yang paling nggak fleksibel untuk saat ini Belum lagi akhirnya kalau di tengah ngajar, saya itu Kang paling horeamnya kalau mau ke toilet, nah, copot dulu. kebanyakan Terus nanti kalau mau on lagi, iya masukkan deh gitu. masukin nah itu yang ribet dan Buat gitu. apalagi kalau misalkan ya kalau cowok mah gampang ya, kan kalau cewek kan Kalau cewek, iya betul. wah, Kasihan. ribet lagi. Makanya pakai si Saramonic Blink Ya. itu paling sangat rekomendasi. Pertama, dia bisa masukin lagi tambah clip on, tapi tetap ditempel jadi bisa dibawa kemana mana. Yang kedua, nah si mic-nya sendiri, receiver-nya sendiri, si receiver, sendernya sendiri, itu ada mikrofonnya di dalamnya, jadi udah Hmm. paling keren, Ya, gitu. ya. Makanya itu jadi salah satu rekomendasi juga, Kang. Oke, jadi yang kedua itu tadi ya untuk video pembelajaran dan untuk live online ya. Video pembelajaran yang ngerekam kita nih, ngerekam ada manusia berpresentasi atau ada manusia yang melakukan satu adegan, itu direkomendasikan ya clip on apa lavalier atau clip on gitu ya, baik yang Ya, wire ataupun betul. yang wireless. Nah, satu lagi kalau yang dibutuhkan itu video pembelajaran tapi kita hanya mengisi suara saja tanpa ada gambar kita, tanpa ada kehadiran apa sosok manusianya di situ gitu ya, seperti misalkan Mhm, screencast begitu. betul, Lalu video apa iklan misalnya poster dikasih kata-kata, kalau enggak kata-kata. kayak misalkan video-video seperti Mas Bosman Sontoloyo itu Nah, iya kan nggak Mas kelihatan Bosman, ya. Nah, Bardi Guwawi. ya Mas Bardi Guwowi barangkali bisa menggunakan mikrofon-mikrofon yang seperti tadi mikrofon studio ya Kang Alan ya, seperti Vivine, Mhm, BM800, lalu kemudian mhm, juga yang ini Samson begitu dan yang lain-lainnya. Mungkin begitu Kang Alan ya untuk ininya kesimpulannya mengenai mikrofon. betul. Ada tambahan mungkin? Tapi mungkin kalau misalkan ternyata dananya minim banget gitu ya, Mhm, mhm. tidak perlu berkecil hati karena ada berbagai referensi-referensi mikrofon yang bisa digunakan. Salah satunya Nah. adalah mikrofon mungil ini, gitu. Oh ya betul. Kalau itu Ini Saramonic ini mereknya Andoer, Kang. Pandower ya. Si Andoer ini harganya cuma 50 ribuan, tapi bahannya dari metal gitu ya, Ya ya kemudian ya. udah dikasih, apa, anti popping juga windshield-nya. Nah ini kalau misalkan ternyata tidak screencast, dananya minim banget, Kang. Pakai itu aja ya. Di aplikasi handphone kita tuh ada aplikasi bawaan apa namanya, audio recorder. Ya betul. Ini tinggal colok ke sini, Hmm. kemudian screencast-nya jalan, kita isi. Dan bla bla Oke. bla 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 bla, enak. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi juga, ya. Bisa diakalin lah ya. Tidak perlu Bisa harus harga diakali. yang mahal gitu ya Kang. Betul, yang penting adalah kontennya dibutuhkan banyak Nah orang, itu dia konten. gitu ya. Yang penting mah konten. Dan audio minimal jelas, nggak ada noise gitu ya, nggak ada tukang seblak ngelewat gitu. Kan Ya. repot, tukang es krim ngelewat itu bisa Nah, memboyarkan saya jadi fokus penasaran. audiens. Yang paling mengganggu, yang paling annoying ketika Kang Alan live begini, atau ketika membuat video pembelajaran, atau ketika ngajar,
tukang apa yang lewat Kang, yang paling mengganggu pisan, yang paling nyebelin banget? Yang paling nyebelin banget adalah tukang gibah, Kang. Apalagi kalau tetangga ya deket banget gandeng itu bisa masuk serius. Tukang gibah Tukang gibah. lebih kenceng gitu. Iya benar. Kadang-kadang kalau saya iseng dengerin ya Kang ya, saya pakai mikrofon ini, saya Iya. gedein tuh gainnya, saya Suara tempelin masuk ke ya? jendela, itu tuh bisa jelas banget, jadi saya bisa, lagi ngomongin Waduh. ini. Iya, iya. Gitu Kalau di dan saya memang itu yang paling nyebelin itu tukang sedot WC, Kang. aduh itu Aduh, yang paling itu. ganggu. Jadi lagi kalau yang lain-lain mungkin orang masih pada ini ya, kayak misalkan tukang bubur teng 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 gitu kan. Nenteng Kalau nenteng, ya. saya acara trainingnya pagi-pagi ada teng 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 teng, oh masih wajar lah mungkin. Ini kalau tukang sedot WC masuk gitu, sedot 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 gitu. Daudun Aduh sing itu tadi nyebelin pisan itu. nggak jelas, ya naon sih Akang Naon cenah sedot-sedot, gitu sedot. sedot sedot wae cenah. Baik, Kang Alan tadi Iya. mau memberikan informasi apa ke teman-teman di Facebook ini ada Oh ya, tayangan atau apa? Beb, Mangga punten Beb, silakan itu Kang. Beb. Wadah audio saya. Ya, jadi saya tuh punya berbagai kotak Kang, jadi memang apa ya? Yang sana. Jadi ada beberapa kotak gede yang memang saya pisahkan. Jadi kalau untuk kamera semua gitu, kalau untuk lighting semua dan ada untuk mikrofon semua. Kurang lebih wah segini nih si kotaknya. Ini adalah mainan saya. Apa aja dalamnya. Jadi mungkin referensi untuk Anda yang tentunya membuat sebuah video pembelajaran di-record gitu ya, dengan kamera atau dengan smartphone. Nah, ini ada beberapa rekomendasi mikrofon shotgun yang tadi saya sebutkan. Nah, ini mikrofon shotgun yang cukup rekomendasi, namanya Takstar SGC 600. Enaknya kenapa? Audionya bisa dikontrol. Terutama kalau tadi ada yang lewat tukang sedot WC, nah kita bisa aktifkan fitur low cut-nya. Jadi kita akan nge-cut audio-audio yang agak sedikit kecil dan dia masih akan tetap fokus ke kita. Jadi di daerah belakang mic ini itu langsung bisa ke-cut gitu. Jadi nggak terlalu sedot WC. Itu akan sedikit samar gitu dengan si bantuan mikrofon ini karena ada fitur low cut-nya atau high phase filter namanya. Terus kalau misalkan kurang jelas, agak jauh, ini bisa dinaikkan si gain-nya ke plus 10 dB. Jadi bisa nambah sensitifnya. Nah, ini enaknya salah satu mikrofon shotgun ya yang juga ini termasuk mikrofon kondensor karena membutuhkan daya juga. Jadi kita pasang baterai juga di dalamnya seperti itu. Jadi seperti inilah bentuk mikrofonnya, dipasang langsung di kamera. Gitu. Kalau misalkan di handphone, di smartphone apakah bisa? Bisa, tapi nanti kita menggunakan gear tambahan. Jadi ada salah satu alat, ini dari Boya, keren banget nih. Saya kemarin beli juga, harganya memang seuprit gini 100.000 lumayan mahal, tapi kerennya adalah kalau membuat sebuah video pembelajaran menggunakan smartphone, apalagi mungkin smartphone Anda canggih-canggih seperti itu. Nah, kita tinggal tempel aja di sini. Jadi nanti si mikrofonnya kita langsung tempel di atasnya. Jadi ini adalah salah satu hotsu eksternal. Hotsu itu apa ya? Salah satu alat untuk ngeklipkan mikrofon di atasnya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kita tempel dan nanti si mikrofon ini tinggal kita masukkan ke bagian si jack 3,5. Jadi seperti ini nih. Tuh, kece kan? Gini. Hai guys, kamera Rana guys, gitu. Atau bikin video pembelajaran seperti ini. Ini buat konsep untuk merekam menggunakan smartphone ataupun juga kamera. Ini pakai Takstar. Ada juga beberapa mikrofon yang tadi saya sebutkan dengan Mamen. Ini mikrofonnya kurang lebih seperti ini, bahannya dari metal, tapi sambungan ininya dari plastik. Nah, enaknya mikrofon si Mamen 07 Pro ini, kenapa? Dia ada fitur plus 10 dB, kemudian juga dia di charge dan dia bisa langsung live monitor. Ini ada colokannya. Jadi kalau kita colok headset, itu udah langsung otomatis suara kita kedenger. Live monitor, beda dengan hanya rekam dulu suaranya, baru nanti kita dengerin lewat
audio atau lewat headset itu beda. Kalau ini langsung live, jadi suara kita betul-betul terdengar. Enaknya ini, mikrofon ini harganya terjangkau, cuma 300 ribuan, hampir sama kayak si Taksar ini, bahkan sekarang cuma 250 ribu. Ini bisa dibongkar pasang, ini dibuka seperti ini. Nah, ini bisa langsung dicolok ke si smartphone. Tapi yang khusus jack 3,5 ya. Kalau yang iPhone 7 ke atas itu udah pakai jack Lightning, jadi udah nggak bisa. Nah, contoh kayak gini. Jadi ini tinggal ditempel saja. Jadi ketika membuat video pembelajaran menggunakan smartphone, ini lebih simpel. Tinggal dicolok, langsung kita ngomong bla 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 bla. Seperti itu. Ini adalah beberapa mikrofon yang juga saya rekomendasikan, harganya murah meriah, tapi bisa banyak membantu pekerjaan kita gitu. Yang lain-lainnya masih ada, cuman memang harganya agak sedikit malesin gitu ya. Pertama ini ada Rode. Jadi saya kebetulan juga koleksi beberapa mikrofon Rode. Ini Rode yang menggunakan mounting. Ini adalah seri mikrofon Rode paling kecil. Ini harganya 750.000. Ini bisa ditempel juga untuk kamera smartphone ataupun juga kamera DSLR atau mirrorless. Jadi ini sama sistemnya untuk ditempel di atas, cuman agak sedikit menurut saya sih keren kelihatannya iya, cuman pas lagi produksi tuh ribet juga dipakainya gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi juga untuk ngevlog. Tempel langsung deh gitu. Ada juga yang serinya seri untuk power smartphone. Ini pun juga sama sistemnya kayak tadi. Jadi tinggal tempel aja. Tuh. Ini juga Rode Video Mic Me. Ini for smartphone, jadi bisa langsung, dan di sini bisa dicolok headset. Jadi kita bisa langsung monitor juga suara kita. Seperti itu. Nah, itu aja mungkin Kang Isman. Salah satu rekomendasi beberapa mikrofon yang bisa digunakan juga untuk smartphone, untuk kamera juga. Jadi sebenarnya memang bisa untuk dimanfaatkan. Itu kalau misalkan mobilitasnya tinggi, tapi tetap setelah saya coba, saya koleksi kurang lebih ada 15 mikrofon. Nggak tahu ya, senang aja gitu ngoleksi mikrofon dari yang terkecil sampai yang gede-gede. Tapi ternyata tetap ujung-ujungnya adalah setelah dijalani berbagai konten dengan menggunakan berbagai mikrofon, ujung-ujungnya adalah carilah sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Percuma juga kalau misalkan mic-nya mahal-mahal nih sampai beli yang 5 juta dan lain sebagainya. Kemudian juga kamera yang hype abis sampai 4K bahkan 6K gitu ya. Tapi ujung-ujungnya yang digunakan tuh hanya 720 atau 1080 karena percuma juga 4K, layar-layar orang-orang yang nonton kita pun juga nggak mungkin 4K, mungkin Iya, betul, cuman 1080 paling maksimal. Jadi kayak mubazir aja. Jadi sebetulnya apakah harus mahal? Enggak juga. Sesuai dengan kebutuhan, apalagi kalau kontennya bagus gitu ya. Video agak runyem, yang penting suaranya bagus, itu orang masih tetap nonton kok. Oke, baik. Kang, ini kalau misalnya kan sekarang ini saya selain menangani trainer ya untuk online training gitu. Biasanya yang melakukan online itu juga kan para leader-leader ya, para supervisor begitu. Dan mereka ini kan punya anggota tim. Nah, sekarang ini banyak yang leadernya itu harus WFH, timnya di lapangan begitu. Nah, mereka kan koordinasi meeting juga kan secara online. Itu kira-kira setup yang paling direkomendasikan itu yang bagaimana, Kang? Ininya, apakah kayak yang barusan itu yang langsung mic dicolok ke HP lalu meeting itu di WA conference WA video call gitu ya misalnya, berlima misalnya, atau pakai Zoom di situ yang simpel lah karena rata-rata mereka ini bukan orang pembelajaran, jadi kalau disuruh setup yang ribut-ribut itu waduh nggak bisa Kang gitu. Pusing. Pusing. Yang paling simpel itu biasanya kan pakai HP, cuma kalau hanya mengandalkan HP kan itu juga mikrofonnya Omni ya rata-rata gitu. Ya, Omni. Ada ya suara segala macam, ribut segala macam nggak terdengar gitu. Kalau misalkan hanya pakai headset yang ini juga itu kadang-kadang mereka juga kadang-kadang nggak nyaman begitu. Nah, yang enak, yang nyaman, kemudian juga
dari secara kualitas suara oke, dari gambar juga oke. Kira-kira settingnya yang bagaimana tuh Kang? Peralatannya gitu. Paling enak itu adalah karena kalau misalnya dilihat ya Kang ya sekarang, rata-rata misalkan generasi milenial yang udah masuk dunia kerja gitu ya, sekarang udah masuk di tataran staf pekerjaan, eee, dengan TWS ini tuh udah hal yang bukan hal yang mewah lagi ya Kang ya, karena Iya. saya gabung di salah satu grup forum Facebook-nya ada gitu ya, Mmm, TWS apa gitu. Jadi hampir rata-rata orang, kerja terus, mungkin di usia-usia saya yang udah masuk, kerja biasanya itu bagian para staf atau orang-orang lapangannya, mereka udah terbiasa pakai TWS dengan TWS. dengerin musik, biasanya buat main game, rata-rata sih orang yang dengerin musik sambil main game dan lain sebagainya, ini sebetulnya bisa sangat rekomendasi membantu Kang Isman. Mungkin Oke, harganya di kisaran 300.000 pun juga sekarang udah udah bagus ya kan? kualitasnya udah bagus-bagus. Rata-rata sih yang paling simpel banget, cuman pakai TWS, konekin ke smartphone, udah audio tuh paling Oke, sangat aman. Untuk saat ini sih yang paling direkomendasikan adalah TWS. menggunakan si TWS ini. Untuk yang ini ya, yang, eee, tingkat kepraktisannya tinggi gitu ya, Tinggi, mendukung mobilitas, nggak betul, ribet, super praktis begitu, itu TWS dan HP udah cukup begitu aja ya, Kang, ya? udah cukup. Kalau nggak yang paling minim-minim sekali adalah ya pakai headset lah, tempel. Walaupun mungkin Mhm. hembusan angin dari mulut itu Nah, yang itu lebih sedikit iya, dimatikan. itunya yang Gitu. kadang-kadang mereka juga, tetap nggak jelas gitu loh, Kang. Udah pakai headset begitu, Iya tetap, iya, nggak jelas, terus kemudian ada yang hampir di ini, di ditempelin ke sini kan. hampir di Kolomoh di Kolomoh lagi, apa sih, Digelom. heeh, gitu, di Kolomoh, hampir kayak permen atau mau dimasukin gitu. Iya Aduh, pakai aya Kolomoh sagala, Kang, duh punten lah. iya. Jadi paling paling praktis untuk saat ini adalah TWS ya? kekinian banget tuh udah paling Oke, simpel pakai TWS. ya, Udah capek, cuman simpel, kecil, bisa disakuin, langsung plug and play, bisa ke laptop. Ini juga saya kan oh pakai ke bisa ya? laptop. Ini saya langsung ke laptop, Oh jadi iya, laptop-laptop kan bisa diaktifin di Bluetooth, mhm. ini udah langsung bisa pairing otomatis Mmm, ke oke. smartphone apalagi memang Iya, heeh. peruntukannya jadi lebih lebih sangat recommended lah, Kang. Saya pun juga ke mana-mana kalau meeting bawa laptop dan ini tuh udah paling oke lah, paling handy. Oke, jadi ini buat teman-teman yang, bekerja sebagai tim leader, harus membimbing tim, harus briefing singkat begitu kan, atau ada rapat mendadak di tengah pekerjaan harus ketemu dengan tim tapi berjauhan, Anda bisa menggunakan setting atau setup peralatan, TWS dan smartphone. Sudah cukup itu saja. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yeni Ernani, bagusnya pakai mikrofon yang mana? Yaitu tadi ya, seperti Kang Alan jelaskan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk meeting-meeting yang super praktis, super singkat, itu cukup dengan TWS dan smartphone. Kalau untuk mengajar yang mobile, yang aktivitasnya cukup tinggi begitu, itu bisa menggunakan apa tadi Kang? Lavalier ya Kang? Lavalier Lavalier. itu paling mudah banget. Paling mudah. Lalu bisa juga pakai ini ya, yang barusan kalau misalkan kita lebih banyak duduk ngajarnya bisa pakai Nah, Vine juga ya. Vivine ini Mikrofon paling seperti enak. ini, Mbak Yeni ya bisa dilihat di layar itu Kang Alan menunjukkan mikrofon yang ada stand-nya, tinggal kita Mhm. ngajar. Tapi dengan catatan ini mungkin kita selama mengajar itu nggak bisa banyak bergerak. Posisi kita ya berdekatan dengan mikrofon Nah, itu mungkin ya Kang. betul. Takut kalau gini, Nah gitu. gitu, Iya. kejauhan. Apalagi kalau yang ujug-ujug mau nulis di belakang, coba perhatikan ya, wis ngejauhan Coba we. perhatikan, kayak yang kemana gitu orangnya gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Prasti. Kalau AirPod masuk golongan mana, Kang? AirPod. AirPod Kalau TWS ya? ya AirPods juga TWS, Iya. itu termasuk TWS yang flagship gitu ya. Ya, itu TWS yang bagusnya. TWS yang mahal, yang Iya, iya, TWS iya. generasi, Pasti pasti suaranya lebih bagus dari ini ya, Kang ya? suara mungkin bisa jadi ya standar sih, tetap bagus bagus clip on di mana tuh, itu paling bagus clip on. Tapi kalau pakai AirPods dan lain sebagainya itu udah cucok kan. Apalagi Oh. pakai pakai Mac gitu ya, MacBook Ya. Pro gitu atau Mac dan lain Aduh, sebagainya, itu itu mah. udah pakai AirPods, udah.
mantap kalau anak-anak Iya, sekarang itu bilang ya. mah udah keluarga inilah, keluarga high class pisan, keluarga Iya. sultan itu. Itu mah udah kelas sultan, itu mah udah nggak Iya, khawatir Kang, udah pakai itu mah udah Air aman. aman lah. AirPod, MacBook, terus HP-na iPhone, oh, terus ininya apa gadget tambahannya iPad. Nggak sultan we tamanya. Terus untuk presentasinya pakai Apple TV. Wah, Waduh, mantep. Ngeditna nganggo itu Apple Mini. ini karena saya pernah sempat beberapa kali training bareng sama tim itu pakai Apple TV Kang. Jadi semua presentasi by smartphone, terus mindahin pointernya itu pakai Apple Watch. Nah, betul Kang. Jadi gini teman-teman sekalian. Ini kadang-kadang saya nih ya, ketika saya sempat menggunakan produk Apple, satu keluarga produk Apple saya pakai itu mulai dari HP, iPad sampai ke MacBook begitu. Jadi ternyata itu yang sangat luar biasa memudahkan itu adalah perpindahan datanya begitu kan. Jadi Betul. kalau misalnya kita bikin ngerekam video pakai HP dari iPhone, mau diedit itu tuh tinggal nggak usah dicolok-colok kumaha-kumaha, tinggal transfer aja. Jadi dia punya satu aplikasi namanya apa begitu, ada RR-an gitu. Oh, Ya. ini apa sih namanya? R apa sih, Beb? Karena saya di rumah produknya pakai iOS dan pakai Android juga. Saya lupa ininya karena udah dijual MacBook-nya kan. R apa? Enggak, AirPlay apa sih? Yang kita transfer data itu dengan mudah. iCloud. Salah juga. R apa? Itu hanya menggunakan itu, Kang. Dari HP ke iPad, dari HP ke MacBook, dari MacBook ke iPad. Itu luar biasa mudahnya, cepat sekali gitu. Transfer datanya juga cepat gitu. Benar, Nah, jadi itu salah satu keunggulannya airdrop. airdropnya gitu. Airdrop ya. Airdrop bener, airdrop. Airdrop bener. Airdrop. Ya. Itu luar biasa dan di tempat lain nggak ada, Kang. Kayak misalkan kita dari Android mau mindahin ke laptop Windows ya tetap kudu colok kabel gitu. Iya. Itu salah satu keunggulan ya. Ini bukan karena saya mantan fanboy Apple, aja ya. Apple Boy ya. Apple boy ya. Apple Boy. Oke. Soalnya nggak pede karena nggak kerasa pakai mic. Oh iya, satu pakai mic, senang mau pakai unggul. Ya. Jadi memang sekarang tuh mindset-nya jadi gini ya Kang ya, entah mungkin terpengaruh oleh YouTuber, oleh podcaster yang selalu si mikrofon ini jadi sebuah aksesoris yang jadi pelengkap kayaknya nampaknya keren. Kalau buat saya sekarang justru riweuh sumpah. Iya Jadi betul. Ribet sebetulnya. Memang sih untuk tampilan gaya-gayaan ini sih kayak look-nya lebih keren, lebih profesional. Tapi kembali ke fungsi, kalau kita misalkan sering keluar kota dan lain sebagainya, aduh itu tuh iya betul. super ribet. Justru betul. kalau saya sih lebih enak pakai sepertinya, kecuali mungkin kebutuhan kontennya agar nampak lebih profesional, lebih eye-catchy gitu. Ya setup Kang Isman ini sangat direkomendasikan. Gitu. Angger riweuh kan. Kang Isman aja curhatnya riweuh. Riweuh bener. Jadi mikrofon begini, ini bagus dilihat dari layar audiens. Bagus. Iya. Yeah. Profesional banget. Tapi secara kita yang nge-setting gitu udah kabel gulung di dia tuh. Ini tuh semua gulungan kabel. Iya bener. Gitu. Makanya saya akhirnya kemarin kan banyak nanya-nanya ke Kang Alan soal mikrofon yang mini itu kan. Termasuk iRig segala macam. iRig ya. Nah, saya pakai itu aja akhirnya. Jadi iRig itu simple banget, dia tinggal ditempel di klampnya yang buat HP itu kan. Si klampnya itu. Catatannya klampnya harus dari besi karena dia pakai magnet. Tempel di situ udah. Oh, dan itu kualitas suaranya bagus, Kang. Jadi kayak gini aja, kayak gini. Semua tukang es krim, tukang sedot WC semua nggak ketangkap gitu. Nggak ketangkap ya. Itu suara-suara adalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan sehari-hari saya untuk meeting segala macam, akhirnya menggunakan itu.
Gitu kan. Kembali nyari yang simpel-simpel ya. Balik lagi ke simplicity lah prinsipnya begitu ya. Jangan ngeriweuhkeun sendiri gitu. Kecuali punya Karena tim gitu ya. Harus karena punya gini, tim ya Kang ya. betul, karena belum pernah mungkin merasakan mepet tinggal 15 menit, 10 menit lagi, otomatis kan ketika online seperti ini belum dandan heula ya Kang ya, oke. Udah Betul. dandan simpel ternyata aduh mikrofonnya belum ke-setup, aduh lighting belum ke-setup. Wah, itu bener-bener bikin stres, ditambah si bahan presentasi itu masih ini nyimpannya sebelah mana ya? Iya. Wah, itu nambah stresnya, luar biasa. Karena saya sering merasakan hal seperti itu, akhirnya ya pakai yang simpel-simpel aja lah. Kang, Hidup ada udah pertanyaan ini Kang. ribet sih. Boleh boleh boleh. Ada pertanyaan dari Mas Tahen. Aplikasi yang bagus untuk mixing suara yang masuk pakai apa? Di laptop atau di HP? Karena biasanya suara yang masuk kecil. Kumaha dia maksudnya? Mengatasi intinya buat mengatasi suara yang kecil ya masuknya. Tapi Iya nggak iya tahu iya. dari mic atau dari mana ini. Mangga Kang. Jadi ada beberapa hal Kang, ketika mungkin beda ya di recording dengan live, ada dua konsep yang beda. Kalau misalkan di konsep yang recording, otomatis kan dua hal yang berbeda. Nah, biasanya kalau editing video itu udah ada audio-audio yang bisa dimaksimalkan. Jadi udah ada mixernya langsung. Jadi kita bisa maksimalkan di salah satu software itu. Kalau bikin screencast, ngerekam suaranya terpisah, biasanya orang-orang radio banyak berbagai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk editing audio. Pertama ada Cubase. Cubase ya, betul. Cubase itu profesional banget. Terus juga kalau yang standar tuh pakai Adobe Audition. Adobe Audition-nya ada Adobe Audition tuh beragam mulai dari 1,5, Adobe Audition 3 dan lain sebagainya. Itu paling enak, paling simple pakai Adobe Audition. Nah, kalau sistemnya live seperti ini, Kang, otomatis kita akan ngebuka settingan yang ada di laptop gitu. Jadi mungkin kalau di laptop tuh samping depan, di kanan paling bawah tuh ada setting audio. Disitulah si boosting audionya itu dinaikin. Jadi daya tangkap sensitivitasnya lebih tinggi. Cuman noise-nya pun juga akan lebih tinggi. Gitu. Tergantung kualitas mikrofonnya, apakah omnidirectional atau direksional. Apakah dia polar pattern-nya yang ngebulet gitu ya, atau yang polar pattern-nya yang apa namanya, yang kayak jantung tuh. Jadi dia hanya nangkep suaranya itu ke arah kita aja, arah depan aja. Unidirectional. Nah, ada unidirectional. Nah, kardioid gitu kan. Diambil dari kata jantung ya, kata kardio kayak jantung. Jadi dia fokusnya ke arah kita aja. Nah, enaknya kalau misalkan udah kardioid, jadi si polarnya itu gitu tuh. Jadi dia nangkap paling depan aja. Kalau kita sensitifin pun juga masih aman gitu, nggak akan ada sedot-sedot WC kedengar. Nah, paling gampang adalah settingannya, cek di settingan audio, di situ nanti ada di kontrol panelnya di setting, nah itu si gain-nya itu bisa dinaikin. Mainnya di situ. Nah, cuma ini Kang, satu lagi nih pertanyaan, ini mah pribadi ya dari saya. Ikut bertanya gitu. Kalau misalnya ada nggak aplikasi untuk ngatur bass, treble, low high-nya, ini mid-nya gitu? Kan kalau XLR yang koneksinya XLR itu ada ya banyak aplikasinya gitu untuk Aplikasinya ngatur-ngatur. betul. Di mixer juga kan bisa ya, mixer atau di sound card kita bisa disetting. Nah, kalau yang USB gitu Kang. Iya. Itu terutama untuk keperluan live begini ya. Karena terus terang suara yang dihasilkan itu kadang-kadang suka cempreng. Treble-nya tinggi ya, ya. Enggak apa ini crispy pisan gitu istilahnya tuh. Enggak ada bass-bassnya gitu. Gitu kan. Iya. Itu ada ini enggak software apa atau aplikasi apa gitu? Kalau dulu ya di Windows itu ada, saya lupa ya. Cuman kalau untuk yang saat ini saya belum nemuin juga nih Kang. Tapi jadi ke-trigger juga nih buat saya cari juga untuk ngambil settingan audio. Dulu tuh ada salah satu sound card bawaan Windows, bahkan ada tambahan juga. Nah, di situ tuh bisa dinaikin treble-nya, bisa dinaikin bass-nya, bahkan tune nadanya bisa kita naikin, bisa kita rendahin.
gitu. Mhm. Tapi kalau untuk sekarang saya belum nemuin lagi Kang, tapi ini jadi ke-trigger buat saya, Iya, cari rada gitu ini ya, aplikasinya. nyarinya rada susah gitu. Hmm, Karena si ini sebenarnya kan simpel ya, mikrofon USB itu sangat simpel gitu, tinggal colok. Nah, cuma masalah ininya, ngaturnya gitu, ngatur kayak low, ya, high, dan mid-nya itu gitu, pantasnya segimana. Echo juga kan, reverb juga kan, nggak bisa diatur di situ gitu. Ya ini mah apa adanya suara mikrofon ini we gitu, Kang. Eee, iya agak betul. susah mungkin ya nyarinya itu ya, aplikasi. Ya, konfigurasi ini memang agak susah. Cuman mungkin kembali konsepnya, kalau live mungkin ini yang jadi PR tuh agak susah, Kang. Cuman kalau misalkan untuk recording, screencast dan lain Hmm, sebagainya di ya ya, aplikasi, Adobe Audition tuh atau aplikasi untuk edit suara itu udah ada penambah untuk iya. bass, untuk treble. Jadi bisa Yang live dimaksimalkan di ini sana. yang agak sulit yang live ya, kalau mikrofon USB ya kan? Nah, itu yang agak sulit untuk dikonfig sebenarnya memang sistem plug and play agak apa adanya. Mhm Tembak udah langsung ngomong aja, kecuali yang mhm. kayak Kang Isman, nah ini, misalkan mikrofonnya dimasukin lagi ke mixer, di mixer diolah, kemudian langsung dicolok lagi output-nya ke laptop, itu Oh, mungkin bisa mic maksimal. mic USB itu bisa dicolok ke mixer? Enggak Oh enggak? enggak yang plug and play, kecuali yang si mikrofon yang pakai jack yang kayak si Tavware ini, XLR? XFR. Oke. Nah, biasanya yang pakai Kang Nugi Al-Afghani itu biasanya itu, udah suaranya udah pasti mic-nya auto edans kalau setting-nya tuh. Nggak tahu belakang layarnya berantakan kayak gimana, Iya itu. gitu. Orang Tapi mah biasanya ngelihatnya dipakainya bagus, kayak gitu. dari layar mah bagus, mun ditinggali mah Sebenarnya abalatak bagus. eta teh. Riweuh, Serem sebenarnya, serem serem. pokona mah. Males udahnya. Iya, kalau udah ngelihat kabel XLR bergulung-gulung teh, aduh udah. Ini sebenarnya PR banget tuh. Oke. Nah, Kang, ini, kamera katanya, Kang. Tolong dibahas. Ini pakai kamera apa, Kang Alan katanya? Ini bawaan laptop, Serius? serius, bawaan laptop. Bisa canggih euy. Nah, apa yang membuatnya beda? Nah, Karena coba apa itu tuh? tadi, Kang. Entar dulu, Kang. Sebenarnya, Saya ini dulu, eee, oke. oke. Jadi sebetulnya, banyak orang yang, "Lu pakai kamera apa ya?" Kan ada yang dipasang dengan handphone lah, pakai DSLR lah, langsung ditembak. Ini saya menggunakan laptop langsung. Nah, prinsip tadi, ILV, audio, lighting, visual, ketika lighting-nya bener, ketika lighting-nya udah maksimal, maka visual pun juga akan ngikutin bagus. Makanya rumus video itu sering saya pakai. ILV, audio, lighting, visual. Kalau audionya udah bagus, pesan kita akan mudah ditangkap, gitu. Ketika lighting-nya maksimal, maka visualnya pun juga akan maksimal. Jadi kalau nganggap Kang Alan pakai pakai apa sih? Saya akan liatin ya. Ini yang saya pakai. Nah, ini tanpa pakai lighting ya. Tuh, burem. Nah, ini dia. Tarang! Jadi lighting inilah yang saya pakai, sehingga si kamera pun juga akan maksimal. Apalagi kalau saya pakai, apa namanya, kamera eksternal, ya. iPhone saya tempel di sini, itu udah langsung auto bagus banget. Cuman tadi, ribet setting-nya. Jadi saya menggunakan lighting itu aja, Kang Isman. Satu itu. Kemudian selanjutnya adalah di meeting Zoom itu tuh ada settingan. Jadi ketika di video ya, jadi di Zoom meeting tuh di pinggir settingannya tuh ada mikrofon, ada untuk mengaktifkan kamera dan enggak. Nah, di sana ada video setting, dibuka kemudian video settingnya itu ada pilihannya, ada original rasio, ada HD. Saya pakai yang HD. Jadi kualitas yang digunakan itu dimaksimalkan si kamera saya ini, itu dipaksa untuk jadi HD, gitu Kang Isman. Oke, jadi, rahasia pertamanya adalah di lighting, Kang Alan ya? Justru di lighting. Nah, kalau Kamera sebagus misalnya apapun gitu, ini kalau lighting-nya jelek, burem. oke, ini katanya saya pakai, webcam kok jelek. Mungkin tergantung, kualitas webcam bawaan laptopnya juga ya, Kang, ya? Bisa jadi, saya nggak tahu ini berapa ya si settingannya ya.
Si Maksudnya kan satu itu spek laptop pun juga sangat menunjang, ya. Kang Isman. Tapi ini saya cuma pakai Acer Swift 3 gitu. Hmm. Nggak Cuma yang high-high iSwift mah udah high class satu kan? Oh, udah ya. So, uang hasil YouTube dibeliin ini. Ya, setahu saya keluarga Swift itu dia udah cukup ya kualitasnya bagus gitu. Ada Oh, Swift iya 3, iya. Swift 5, Swift 7 gitu. Itu Hmm. udah ini kalau Swift mah kalau yang Oh, masih iya. Aspire itu memang ya kualitasnya Agak kualitas. heeh. Nah, mungkin, Jadi bisa dimanfaatkan laptopnya kudu diganti. Lancarnya diganti, kalau enggak ada salah satu antisipasinya. Jadi bisa gini, kan mungkin kita banyak investasi juga di smartphone ya, smartphone udah canggih-canggih, kameranya udah keren-keren. Ya. Nah, kamera handphone itu dijadiin webcam, Itu aplikasinya banyak banget ya, gitu. Kang ya? Oh, banyak banget aplikasi, Kang Isman pun juga sempat share kalau nggak salah ya, Ya banyak, aplikasi ada IV Cam, ada untuk Iriun, IV ada Droid Cam, Cam. banyak lah. Di-search Saya aja. termasuk pakai yang IV Cam, jadi pernah memaksimalkan kamera depan Xiaomi itu udah bengras banget. Iya, jadi Gitu. gitu ya, Kang Mas Tahen. Pilih mana Kang Mas Tah, mau ganti laptop atau beli kamera HP? Karena webcam sekarang pun juga kalau nggak full HD ya jelek-jelek juga gitu kalau Rata-rata kalau settingannya di misalnya Full HD ya Kang, standar sekarang ya? standarnya memang enak di full HD, Full HD, ya. Kang Isman, untuk memaksimalkan. Oke. Eh, ada lagi yang mau disampaikan mungkin tips and trick Kang Alan sebelum kita sudahin? Ini makin malam makin rame kayaknya ini. Apa mau sampai Ya, subuh? sekarang Wah, sampai subuh. sekarang hari Senin ya, orang-orang pada baru pulang kerja, udah mulai santai, udah mulai buka Facebook gitu ya kan. Hmm. Jadi memang Kang Isman sih lebih ke praktisnya, kembali ke tujuan, ke fungsinya, ke kebutuhan, apakah memang kebutuhannya kalau misalkan mobilitasnya tinggi, kalau suka yang ribet, ya kenapa enggak dicoba gitu. Kalau iya, kalau ada yang ribet ngapain cari yang mudah kan Kang Isman gitu. Ya, Gitu. itu Jadi kalau prinsip kita. misalkan Kalau bisa dipersulit apa dipermudah? udah. Jadi tapi memang kadang ada beberapa orang yang memang butuh estetika yang sangat luar biasa. Entah mungkin, ya bolehlah pakai mikrofon Vivine yang jadi rekomendasi agar minimal mikrofonnya nongol gitu kan, Iya. seperti ini, kayak look-nya oke gitu. Nggak Terus perlu perlu terhubung ya pakai Kang ya? hmm? Nggak perlu terhubung. Nggak perlu terhubung, ini kayak gini aja juga udah keren kan, cuman hiasan aja. Bikin aja dari styrofoam, Kang. Terus, Iya. biasanya kan agar agar terlihat pro selalu identik ya. Nah, ini biasanya mindset-nya adalah kalau saya lihat para pemula tuh biasanya harus pakai headphone, harus pakai mikrofon seolah-olah biar terlihat ya karena bukan penyiar radio, saya Hmm. pun juga kadang males gitu pakai headset, kerjaan di kantor udah kayak gitu. Bisa dimaksimalkan dengan headphone yang mungkin jadi rekomendasi ada Shure, ada Behringer gitu ya. Behringer paling sekarang cuma 250.000, itu pun juga udah Ya, yang flat, artinya nggak ada tambah bass-nya. Jadi ya, dia jujur banget kalau suara kita cempreng beneran gitu. ya. Jadi kenapa yang flat? Kita biar tahu kualitas audio kita seperti apa, headphone, terus mikrofon Vivine, ini bisa jadi salah satu rekomendasi yang paling simple gitu, yang bisa digunakan dan look-nya tetap keren. Hmm. Kayak Kang Isman tuh, di belakang yang Bluetooth gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa digunakan. Terus kalau misalkan mobilitasnya tinggi banget, perlu yang simple, saya rekomendasikan pakai TWS karena udah saya coba di berbagai medan, enak banget, bahkan durasinya ini sampai 4 jam, Kang Isman. 4 jam di Oke. sini, dan ini masih nyimpen tabungan, jadi kayak semacam power bank-nya. Jadi kalau habis kita masukin aja dia udah ngecas otomatis. Oke. Ngecasnya berapa lama, Kang? Enaknya gitu. Terus yang paling murah meriah sekali pakai clip on itu udah paling aman. Ini paling setengah jam udah Setengah jam. penuh. Jadi total tuh kurang lebih yang di mikrofon di sininya, di mikrofon headsetnya ini sekitar durasi 4 jam. Nah, Ya. kalau full dengan yang ada di tank ini total tuh 20 jaman. Oke.
gitu. Jadi cukup rekomendasi untuk dibawa kemana-mana. Simple. Iya, baik. Pakai clip-on itu paling aman. Paling aman ya. Baik, terima kasih Kang Alan, dan buat teman-teman, kalau misalkan masih penasaran, Sama-sama. kita ada kelasnya khusus. Nah, sekarang giliran saya jualan, Kang. Silakan Kang Isman. Jadi saya informasikan buat teman-teman sekalian, barangkali kita sharing di Facebook, di medsos seperti ini banyak keterbatasannya begitu, supaya maksimal begitu belajarnya, Anda juga bisa praktek, dan termasuk kita juga nanti bisa bagikan juga ya beberapa peralatan yang tadi disebutkan oleh Kang Alan. Kecuali untuk merek Rode dan Shure tidak akan kita bagikan. Ada giveaway-nya juga ya. Jadi tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2021 ada kelas judulnya Organizing Online Class ya. Jadi di sini termasuk juga kita akan membahas bagaimana setup penggunaannya, dipandu langsung oleh Kang Alan Albana ya. Termasuk tadi Kang Alan cerita tentang Zoom. Mungkin kalau di Facebook begini nggak kebayang gimana setting Zoom-nya. Nah, nanti Kang Alan akan jelaskan penggunaan mikrofon, kemudian kamera, lalu setting di Zoom-nya seperti apa, nanti dijelaskan langsung oleh Kang Alan ya. Ini pokok bahasannya ada merencanakan kelas online, strategi promosi, lalu membuat dan memandu grup belajar. Nah, yang bagian ini tatap muka online dengan Zoom. Nah, ya. Lalu ada juga standar pelayanan, lalu ada teknik on camera public speaking. Jadi Kang Alan juga akan memandu bagaimana caranya bicara lancar di depan kamera gitu. Jadi bukan hanya teknik ngeset di Zoom-nya saja ataupun peralatannya, tapi juga diajarkan gimana caranya ngomongnya. Karena percuma juga ya Kang ya, udah setting kamera bagus, mikrofon bagus, ngomongnya Arab up gitunya Kang. Ya, jadi seperti ini. Ada yang waktu kemarin itu kan training gini kan? Iya. Ada yang training waktu gini. Iya Pak, jadi saya. Aduh, ya jangan sampai begitu. Itu Mangkaning moderator itu Kang. Aduh, parah pisan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian silakan bergabung di kelas ini. Silakan bisa menghubungi Mbak Ica ya di 081931355285. Investasinya murah, cuma Rp899.000 saja untuk 10 jam pembelajaran ya, dan Anda juga nanti akan dapat kesempatan untuk mendapat hadiah ya dari penyelenggara. Sini ada clip on tadi ya yang Kang Alan tunjukin, itu juga akan menjadi satu hadiah, atau barangkali Anda untuk mendapatkan webcam ya. Nah, kemudian juga Anda bisa mendapatkan sound card ya, lalu ada tripod juga untuk peserta terbaik, teraktif atau terheboh. Nah, jadi silahkan tunjukkan kemampuan Anda, talent Anda di kelas itu supaya nanti Anda mendapatkan webcam begitu ya, dan peralatan-peralatan lainnya. Oke, Kang Alan, barangkali ada yang pesan ini terakhir buat teman-teman. Pesan terakhir sih gak rekaman awal. Ini saatnya lagi musim. Ya, mangga Kang. Sebelum ditutup acara ini maksudnya. Jadi terakhir paling kembali ke prinsip dalam proses mengajar dalam dunia digital ataupun juga memproduksi sebuah video. Ada beberapa konsep yang sering saya terapkan adalah pertama ILV itu tadi, audio, lighting, visual. Jadi kalau memproduksi sebuah video, ingat-ingat audio itu nomor 1 gitu. Ya, karena ini hampir 50% bagian nyawanya dari sebuah konten. Kemudian juga lighting, kamera sebagus apapun kalau pencahayaannya kurang tetap gelap gitu ya. Lighting bisa memaksimalkan karena konsep kamera itu adalah menangkap sebuah cahaya. Jadi kalau cahayanya bagus, otomatis tangkapan kamera pun juga bagus. Kemudian juga visual. Tetap perhatikan background agar tampilannya lebih menarik, lebih asik gitu ya. Ini kalau lihat Kang Yusman tuh nggak bosan. Setup ruangannya tuh luar biasa. Musola dibikin dibikin studio gitu ya. Ini tempat makan setengah sekat, kasih background jadi bisa bereksperimen gitu ya. Kalau bosan mah cuci tangan dulu aja Kang, atau pakai masker. Ternyambung ya sesuai dengan background gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman di Facebook sekalian.
Jadi sekali lagi kalau Anda tertarik untuk mendalami kelas online, ya mengelola kelas online seperti apa supaya Anda bisa mendeliver eh, pembelajaran online secara baik, secara efektif begitu, dan manfaatnya juga bukan hanya untuk pembelajaran saja ya, tapi Anda bisa memanfaatkan kompetensi ini atau ilmu ini untuk keperluan seperti meeting, briefing dan sebagainya. Jadi satu kali belajar manfaatnya bisa kemana-mana. Termasuk juga nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi YouTuber begitu ya Kang ya? Oh, cocok. Karena sekarang bisa bikin berbagai konten yang sesuai yang kita suka gitu. Iya, dan Kang Alan ini adalah tidak usah diragukan lagi YouTuber profesional dengan ini ya subscriber berapa? 100.000 ya Kang? Lebih. Sekarang baru 91.000. Lagi proses mengejar untuk 100.000. Kan ini besok udah mulai syuting lagi. Oke, 100.000 tuh dapat apa? Dapat gold plate, Silver play button. silver play, oke. Silver. Kalau Ya? 1 juta baru gold. Gold. Baik. Jadi Kang Alan ini juga selain broadcaster, podcaster, juga seorang YouTuber profesional. Nah, itu aja teman-teman sekalian live kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berinteraksi. Ada Bu Prasti, kemudian ada Kang Mas Tahen, ada istri saya juga sedang menonton. Hai. Oh iya. Ya, jadi terima kasih banyak buat istriku yang selalu mendukung suaminya tiap hari, tiap waktu, tiap malam dengan penuh cinta, kasih sayang dan doa. Wah. Oh, Lalu penambah kemudian imun ada, ya. waduh, ini ada Bapak pejabat nih Pak Syafi'i Effendi di nggak tahu di Medan Padang ini ya. Beliau nih. Selamat malam. Halo Mas Syafi'i, terima kasih sudah berkenan menonton acara kami live. Dan ini saya nggak tahu Alan Albana siapa. Ada Kang Alan juga. Oke, ada Pak Imam. Ya, Pak Imam Nugroho ini kemarin-kemarin saya kenal beliau tuh di PT Sharp Electronics Indonesia, dan hari ini apa kemarin ya? Baru berpindah tempat kerja. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat juga ya untuk Pak Imam atas lokasi kerjanya yang baru. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat buat Pak Imam dan juga lingkungan sekitar gitu. Dan juga untuk Mbak Yeni yang sudah bertanya, terima kasih juga untuk semua rekan-rekan di Facebook yang sudah menyimak acara live ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya dan Kang Alan Albana pamit. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.